Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Saung Emak. Di video kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat proses belajar saya ngedonat pakai hand mixer ya. Jadi ini teksturnya lembut banget hasil donatnya dan empuk banget sampai di keesokan harinya ya. Kita lanjut ke proses pembuatannya. Di sini saya pakai tepung terigu protein tinggi 200 gram dan tepung protein sedang 50 gram ya. Jadi kita pakai seperempat kilo aja gitu ya. Bahan-bahannya teman-teman bisa lihat di caption sudah saya tulis. Teman-teman bisa coba untuk masukkan bahan pertamanya tepung terigu, gula, susu bubuk, dan kuning telur, susu cair kita masukkan di awal. Yang terakhir nanti akan kita masukkan garam dan mentega ya. Jadi sebenarnya ragi ini saya masukkan terakhir, kenapa? Sebenarnya bukan sengaja ya guys, tapi saya lupa kalau raginya belum dimasukkan gitu ya. Dan setelah saya baca-baca ternyata memang ada beberapa orang memasukkan ragi di akhir supaya apa? Supaya proses uh, adonannya itu tidak panas dan mengembang gitu ya. Jadi adonannya belum mengembang. Jadi dia tetap aman gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masukkan ragi di akhir atau di belakang ya. Untuk teknik adonnya ini kita adon pakai hand mixer. Saya pakai kecepatan sedang aja. Terus nanti kalau sudah agak kalis baru saya kencangin gitu ya. Dan ini ngadonnya saya balik-balik, kenapa? Supaya bagian bawahnya itu teradon juga gitu ya, supaya dia rata aja kayak gitu. Karena kalau misalnya udah mau kalis dia tuh kayak ngegumpal gitu loh, agak susah kita masukkan ininya agak susah ngaduknya. Nah ini dia agak ngegumpal-gumpal gitu loh. Dan saya tuh 1 minggu bisa 2 kali nge-mixer, 2 sampai 3 kali mixer ngadon donat ini. Kenapa? Karena saking penasarannya belajar donat gitu ya. Dan alhamdulillah ini adonannya udah kalis. Jadi nanti kita udah tinggal dirapiin aja, dirapiin. Maksudnya kita cek aja udah kalis atau belum. Saya cobain sekitar 15 menitan. Caranya adalah dimajukan dan dimundurin ya. Kayak gini ya, dimajuin, dimundurin, majuin, mundurin kayak gitu. Kalau misalnya di stagnan atau didiemin aja, nanti mixernya cepat panas. Jadi adonannya belum kalis, si mixernya bisa jadi udah panas gitu ya. Tapi ini sebenarnya kita udah ngelewatin saya udah ngelewatin beberapa drama yang kakinya lepas gitu ya. Pokoknya drama banget sih pakai hand mixer ini gitu ya. Dan teman-teman mungkin yang udah coba juga duluan ya sudah tahu ya gimana pengalamannya kalau misalnya kita ngadon pakai hand mixer. Oke, kita diamin, ini saya diamin dulu sampai 2 kali lipat, kemudian baru dibikin ditimbang-timbang ya. Dan ini kita timbangin besarnya sekitar 15 gram aja ya. Jadi hanya bikin kecil-kecil karena ini untuk dimakan sendiri ya. Ini kita rounding dulu. Setelah di rounding nanti akan kita penyetin pakai tutup atau sesuatu yang rata gitu ya. Ini saya beneran belum punya alat bantu untuk bikin donat, jadi agak kesusahan. Dan saya motonginnya ini pakai pisau guys. Dan saran saya gitu ya, kayaknya teman-teman bagusan pakai gunting ya, jadi kayak lebih enak aja gitu ya cuil adonan itu kalau misalnya kita lagi lagi nimbang gitu. Karena kalau nggak ditimbang itu nanti adonannya ada yang besar ada yang kecil gitu kan. Dan ini nanti perhatikan di beberapa yang saya penyet itu sebenarnya ada udara ya, ada udara yang bikin adonan saya itu pas digoreng gelembung sebelah. Nah teman-teman bisa kepok-kepok di bagian tepinya supaya dia enggak jadi seperti punya saya ya. Jadi ini nanti pas dibalik nih ada yang gelembung sebelah nih kayak ikan buntal nih, mau dibalik nggak bisa karena dia bandel tuh yang ujung tuh nggak bisa dibalik. Kenapa? Karena dia tuh kayak ribut sebelah gitu ya. Tapi untuk tekstur dan rasanya sudah oke. Cuman karena dia tricky banget untuk proses pembuatannya, jadi harus berulang-ulang untuk melatih supaya hasilnya lebih bagus. Oke, sekian, terima kasih untuk cerita saya perdonatan kali ini. Semoga video ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.